Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kegiatan belajar 1 yang berkaitan tentang aktivitas luar ruangan. Materi ini menjadi penting bagi pendidikan jasmani. Kenapa? Karena pembelajaran penjas itu tidak harus dilakukan di dalam kelas ataupun di lapangan yang sifatnya formal. Pembelajaran penjas bisa saja dilakukan di area sekolah, bahkan di area kampus, ataupun di alam sekitar. Sehingga pembelajaran menjadi sangat bermakna. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan memahami apa itu aktivitas luar ruangan, mengapa itu menjadi penting dalam pendidikan jasmani, bagaimana sejarah dan perkembangannya, serta nilai-nilai apa saja yang bisa diperoleh peserta didik melalui kegiatan ini. Baik, slide selanjutnya adalah pentingnya aktivitas luar ruangan bagi pendidikan jasmani. Di dalam slide ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah gerak adaptif. Di sini, di dalam pembelajaran aktivitas luar ruangan, peserta didik dituntut harus mampu beradaptasi dengan baik dengan lingkungan sekitar. Beda halnya jika kita belajar aktivitas di dalam lapangan. Biasanya peserta didik hanya mendapati satu kontur atau medan saja, misalkan jalan mendatar. Namun, untuk aktivitas luar ruangan, peserta didik itu akan mendapati kontur yang berbeda-beda di lingkungan sekitar. Bisa saja mereka akan mendapati jalan yang mendatar, menurun, menanjak, bahkan jalan yang licin. Maka adaptasi itu menjadi poin utama yang harus mampu dikuasai oleh peserta didik. Yang selanjutnya adalah berpikir situasional. Nah, dalam kegiatan aktivitas luar ruangan, berpikir situasional menjadi hal penting bagi peserta didik dalam hal mengambil keputusan dari kondisi yang nyata. Contohnya adalah ketika jalan yang licin, maka peserta didik harus mampu berpikir situasional. Kemana mereka harus memijakkan kakinya, kemana mereka harus melangkah, langkah apa yang harus dilakukan ketika menemukan situasi-situasi tertentu, sehingga peserta didik harus mampu berpikir secara situasional, cepat dan tepat. Kemudian kerjasama dan juga tanggung jawab. Pada kegiatan aktivitas luar ruangan, peserta didik juga harus mampu bekerja sama antar tim, karena aktivitas luar ruangan tidak memberikan tugas kepada setiap individu untuk melakukan kegiatan aktivitas luar ruangan, tetapi aktivitas luar ruangan biasanya ditugasi per kelompok, sehingga mereka harus mampu bekerja sama. Kemudian nantinya mereka juga harus mampu membangun komunikasi yang baik antar teman, memiliki tugas dan perannya masing-masing, dan juga saling percaya. Yang pada intinya adalah mereka harus saling bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga kelompoknya. Terakhir adalah kepedulian lingkungan. Di dalam aktivitas luar ruangan, peserta didik dituntut untuk dapat membangun hubungan dengan alam sekitarnya. Terakhir, aktivitas luar ruangan memperluas makna belajar dari fisik, kognitif, sosial, emosional, dan ekologis. Pengertian aktivitas luar ruangan. Aktivitas luar ruangan adalah pengalaman belajar di lingkungan terbuka yang melibatkan interaksi langsung, penggunaan indera, pengalaman nyata, serta hubungan bermakna antar peserta didik, pendidik, dan tempat belajar. Di sini peserta didik akan mendapatkan interaksi langsung, bagaimana mereka berinteraksi antar sesama dengan pendidik maupun dengan tempat belajar, sehingga kegiatan belajar aktivitas luar ruangan menjadi jauh lebih bermakna. Jadi kesimpulannya adalah aktivitas luar ruangan bukan sekedar belajar di luar, tetapi belajar melalui hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Baik, selanjutnya kita akan membedakan apa itu aktivitas luar ruangan, pendidikan luar ruangan, dan pendidikan petualangan. Secara sekilas ini adalah kegiatan yang hampir mirip, namun ini adalah kegiatan yang berbeda. Kita akan membahas terkait aktivitas luar ruangan. Ini adalah istilah umum yang digunakan untuk berlangsungnya kegiatan di luar ruangan secara terbuka. Biasanya
Ini adalah kegiatan-kegiatan seperti berjalan, bermain di alam, dan penjelajahan. Kemudian pendidikan luar ruangan, poin pentingnya adalah di sini ada tujuan dan desain serta refleksi. Karena kegiatan pendidikan luar ruangan adalah kerangka pedagogis yang memanfaatkan lingkungan luar untuk tujuan belajar yang jelas. Sementara pendidikan petualangan itu juga menjadi berbeda dengan aktivitas luar ruangan serta pendidikan luar ruangan karena menekankan 3 poin. Yang pertama adalah adanya tantangan, kemudian adanya pemecahan masalah serta tanggung jawab. Pendidikan petualangan bagian khususnya yang menekankan tantangan, resiko terukur, serta kerjasama dan kepemimpinan. Kuncinya adalah kegiatan akan menjadi sebuah pendidikan jika ada tujuan, keselamatan, refleksi, dan hasil belajar. Baik, slide selanjutnya adalah akar sejarah, yaitu gerakan nature study. Alam dipandang sebagai laboratorium hidup. Nah, di sini alam dijadikan tempat belajar bagi peserta didik. Pertama, adanya observasi langsung. Peserta didik dapat mengamati lingkungan sekitar seperti tumbuhan, tanah, air, cuaca, dan kehidupan di sekitar alam tersebut. Yang kedua, adanya rasa ingin tahu. Peserta didik dengan belajar di alam, mereka akan banyak belajar dari lingkungan sekitar sehingga mereka banyak rasa ingin tahu kenapa daun ini berguguran, kenapa pohon ini tumbuh di alam ini, dan seterusnya, sehingga belajar berangkat dari pernyataan dan penyelidikan. Yang ketiga adalah pengalaman yang nyata. Pengetahuan diperoleh melalui interaksi langsung dengan alam. Sehingga nature study menegaskan bahwa alam bukan sekedar latar, tetapi sumber belajar hidup dan bermakna. Baik, selanjutnya adalah akar sejarah atau organisasi camping. Perkemahan belakangan ini berkembang menjadi wahana pendidikan bagi peserta didik. Kenapa? Karena ada 3 poin yang mendasari. Yang pertama adalah mandiri. Peserta didik harus mampu mengelola diri dan kebutuhan dasar dalam konteks bersama-sama. Itu hanya terjadi dalam camping yang dilakukan di alam terbuka. Kedua adalah berkelompok. Peserta didik dituntut untuk belajar bekerja sama dengan teman setimnya, berbagi tugas, dan menjaga ritme kelompok. Yang ketiga adalah nyata. Peserta didik dihadapkan dengan kondisi lapangan yang tidak artifisial. Artinya kondisinya adalah benar-benar nyata bagi peserta didik. Di sini organisasi camping memperlihatkan bahwa perkemahan bukan sekedar kegiatan luar ruangan, tetapi menjadi sarana belajar hidup bersama, bertanggung jawab, dan pemecahan masalah yang nyata bagi peserta didik. Baik, selanjutnya adalah peranan John dalam pembelajaran luar ruangan. Di sini John menekankan ada 4 poin terkait dengan pembelajaran luar ruangan. Pertama adalah mengalami. Di sini peserta didik harus berhadapan langsung dengan situasi-situasi yang nyata di lapangan. Bukan hanya sekadar cerita ataupun kegiatan belajar dengan membaca buku, tetapi di sini peserta didik harus merasakan langsung bagaimana pembelajaran luar ruangan tersebut. Kemudian merefleksi. Peserta didik itu harus berpikir kembali tentang apa yang telah dilakukannya sehingga bisa menemukan hal-hal yang bermakna dari pada aktivitas yang sudah dilakukannya. Kemudian memahami. Di sini pengetahuan dibangun dari hubungan antar tindakan dan hasil. Terakhir adalah menerapkan. Pemahaman digunakan dalam situasi-situasi baru. Di sini peserta didik dituntut untuk bisa menerapkan apa yang telah dipelajari, kemudian diterapkan dalam lingkungan sekitar. Dalam aktivitas luar ruangan, pengalaman bukan pelengkap. Pengalaman adalah jantung pembelajaran. Selanjutnya, pergeseran orientasi dari ketahanan fisik ke pendidikan holistik. Aktivitas luar ruangan yang berkembang dari awalnya latihan daya tahan menuju pembelajaran yang utuh. Jika kita lihat pada slide ini, di sini ada pandangan awal, di mana pandangan awal dari kegiatan luar
ruangan itu ada 3. Yang pertama adalah ketahanan fisik, yang kedua disiplin, dan juga keberanian. Namun perkembangannya adalah pandangan kontemporer yang lebih utuh. Pertama itu ada fisik yang berkembang, kemudian ada kognitif, sosial, emosional, dan juga ekologis. Nilai aktivitas luar ruangan kini dipahami sebagai pengembangan manusia secara menyeluruh. Kemudian, nilai aktivitas luar ruangan bagi aspek fisik dan kognitif. Di sini kita bisa lihat ada 2 gambar yang berbeda menjelaskan bagaimana aspek fisik itu berkembang di peserta didik. Yang pertama, peserta didik akan mampu mengembangkan koordinasi geraknya karena di aktivitas luar ruangan mereka dituntut untuk bisa menguasai beberapa keterampilan seperti berjalan menanjak, berjalan menurun, bahkan berjalan di jalan yang licin dan tidak rata. Kemudian di sana juga mereka akan dilatih bagaimana menjaga keseimbangan tubuh agar tetap terjaga dan tidak terjatuh. Yang kedua adalah mengontrol tubuh. Keempat adalah adaptasi terhadap medan. Nah, ini adalah aspek fisik yang berkembang di peserta didik setelah mengikuti pembelajaran aktivitas luar ruangan. Kemudian ada aspek kognitif. Selain fisik yang berkembang, aspek kognitif juga berkembang di saat yang sama. Yang pertama, peserta didik mampu membaca situasi. Dengan aktivitas luar ruangan, peserta didik harus mampu membaca situasi sekitar, apa itu ancaman, apa itu resiko, dan seterusnya. Mereka harus mampu membaca situasi dengan baik. Kemudian mereka juga harus memecahkan masalah. Jika mereka menghadapi ragu arah, mereka harus mampu memecahkan masalah dengan teman-teman setimnya, sehingga nantinya mereka bisa langsung menentukan strategi yang tepat itu seperti apa dan mengambil keputusan terhadap resiko-resiko yang ada di kegiatan aktivitas luar ruangan. Sehingga aktivitas luar ruangan membuat pembelajaran gerak lebih dekat dengan situasi nyata di kehidupan sehari-hari. Kemudian, nilai aktivitas luar ruangan bagi aspek sosial dan emosional serta ekologis. Yang pertama, aspek sosial. Di sini peserta didik akan diasah kerjasamanya, komunikasi, pembagian peran, serta saling percaya antar teman. Yang kedua adalah aspek emosional, di mana peserta didik akan dilatih keberanian dalam hal mengambil keputusan dan juga keberanian dalam mengambil resiko. Kemudian akan meningkat juga rasa percaya dirinya, kemudian juga mengelola emosional dengan sangat baik. Yang ketiga adalah aspek ekologis, di mana peserta didik akan menghargai alam dengan baik, kemudian memiliki rasa tanggung jawab terhadap alam dan kepedulian dengan tempat sekitarnya. Pembelajaran luar ruangan akan membentuk relasi diri dengan orang lain serta lingkungannya. Selanjutnya ada 4 landasan teoritis aktivitas luar ruangan. Yang pertama adalah experience learning, di mana belajar melalui pengalaman, refleksi, pemaknaan, dan penerapan ulang itu akan sangat bermanfaat bagi peserta didik. Kemudian ada ecological dynamic, keterampilan lahir dari relasi individu, tugas, dan juga lingkungan. Yang ketiga adalah place-based education, tempat menjadi sumber bermakna, identitas, dan juga tanggung jawab. Yang keempat adalah critical social justice, akses inklusi, etika, dan keadilan dalam penggunaan alam. Keempat landasan ini menegaskan bahwa aktivitas luar ruangan adalah proses belajar yang nyata, adaptif, bermakna, serta bertanggung jawab. Contoh penerapan dalam pendidikan jasmani. Pertama ada jalan atau lari lintas kontur. Nah, di sini peserta didik ketika menghadapi aktivitas luar ruangan, mereka akan menghadapi banyak kontur atau medan yang berbeda-beda di lingkungan sekitar. Mereka akan menghadapi medan menanjak, kemudian medan juga yang menurun, serta jalanan yang licin, sehingga mereka harus mampu beradaptasi dengan baik dengan lingkungan sekitar. Kemudian ada navigasi sederhana.
melatih orientasi, keputusan, dan kerja kelompok. Kemudian ada obstacle alam yang aman. Di sini peserta didik akan mendapati obstacle-obstacle yang ada di alam sekitar namun tetap aman, sehingga mereka akan melatih kontrol tubuh, ritme, dan keberanian yang terukur. Kemudian keempat adalah tugas dan kolaboratif, di mana di sini peserta didik akan dilatih komunikasi serta tanggung jawabnya. Yang kelima, jurnal refleksi. Di sini peserta didik harus menghubungkan pengalaman dengan belajar yang bermakna, sehingga kegiatan sederhana dinilai tinggi jika tujuan keselamatan juga refleksinya jelas dilaksanakan. Baik, terakhir rangkuman dan pernyataan reflektif. Di sini pada rangkuman kegiatan belajar 1 ada 4 rangkuman yang menjadi poin utama. Yang pertama adalah aktivitas luar ruangan adalah pengalaman belajar yang nyata di lingkungan terbuka. Yang kedua adalah sejarah bertumbuh dari nature study, organization camping, dan experience learning. Yang ketiga, nilai mencakup aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan ekologis. Dan 4, kegiatan menjadi pendidikan jika memiliki tujuan, keselamatan, refleksi, dan hasil belajar. Nah, pernyataan reflektif sekarang silakan Anda simpulkan dan Anda jawab sendiri bagaimana Anda merancang pembelajaran pendidikan jasmani di luar ruangan dengan benar-benar bermakna, bukan hanya sekedar memindahkan kelas keluar. Jadi ini adalah penjelasan terkait dengan kegiatan belajar 1. Terima kasih, semoga ini bermanfaat penjelasannya. Silakan dibaca dengan seksama materinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.